Terima kasih sudah setia selalu menonton di channel ini, tak lupa saya doakan kalian dan sekeluarga sehat selalu. Tinggal satu kali upload David akan tamat teman-teman, jangan sampai ketinggalan untuk update episode terakhirnya, pantengin terus channel ini, hihihi. Bab 2161, Pemulihan Memori. Kebangkitan Desa Yudai lambat laun menarik perhatian beberapa orang berkuasa. Terutama penampilan David, seorang pemuda. Untuk dapat melukai tuan kota veteran dengan satu pukulan. Bahkan jika penguasa kota veteran tidak kuat, dia masih seorang penguasa kota sejati. Rumor juga perlahan mulai muncul. Awalnya biasa saja, relatif normal. Dikatakan bahwa David sangat kuat di usia yang begitu muda, dia pasti memiliki latar belakang yang bagus. Tapi perlahan-lahan itu menjadi lebih dan lebih keterlaluan. Bahkan ada desas-desus bahwa David sendiri mengakui bahwa dia adalah orang pertama di generasi muda Ancient Desolate Planet, dan kesombongan lain di depannya hanya bisa membawa sepatu. Begitu desas-desus ini keluar, itu segera membangkitkan kemarahan anak muda, ingin David berdiri dan memberikan penjelasan. Namun, David tidak memperhatikannya sama sekali, dan pendekatan ini secara langsung menyinggung semua generasi muda di Ancient Desolate Planet. Semua orang bersiap, ingin mengalahkan David, menunjukkan warna padanya, dan menggantikan David menjadi orang pertama dari generasi muda Ancient Desolate Planet. Setelah David dengan mudah mengalahkan beberapa talenta muda yang datang untuk menantang, rumor semacam ini menjadi semakin benar, dan semakin banyak orang yang mempercayainya. Terlepas dari rumor tersebut, tidak ada keraguan tentang kekuatan David. Selama dia menang, dia akan segera menjadi terkenal. Jadi di bawah diskusi beberapa talenta top, mereka akhirnya mencapai konsensus dan memutuskan untuk bergabung untuk menyerang David, seorang anak laki-laki yang muncul entah dari mana. Tim jenius yang perkasa mulai dari seluruh bintang Desolate kuno dan mulai berkumpul di Desa Yudai. Tidak lama kemudian, Luarens, pemilik desa-desa Yudai, mendapat kabar bahwa semua generasi muda bintang Desolate kuno bersatu untuk menyerang David, dan dia tidak sabar untuk memberitahu David bahwa dia ingin dia berdiri dan membantahnya. Rumor. Lagi pula, David tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah orang pertama dari generasi muda bintang Desolate kuno. Jelas bahwa seseorang diam-diam menjebaknya. Tapi David tetap bergeming. Baru-baru ini, dia merasa ada sesuatu di tubuhnya yang perlahan terbangun, yang kemungkinan besar akan memecahkan misteri kekosongan ingatannya. Sebulan kemudian, jenius bintang kehancuran kuno yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di luar desa-desa Yudai, tetapi tidak ada yang berani masuk. Karena mereka yang masuk ke desa-desa Yudai sebelumnya dan ingin mengambil kredit semuanya dibuang karena malu. Setelah beberapa kali, semua orang tidak berani masuk, dan mereka semua menunggu kedatangan arogansi terkuat yang diakui oleh Ancient Desolate Star. Desa-desa Yudai hari ini tidak diragukan lagi telah menjadi fokus dari seluruh bintang Desolate kuno. Dapat dikatakan bahwa Luarens menghabiskan periode waktu ini seperti setahun. Dia tidak pernah bermimpi bahwa akan ada hari seperti itu di desa-desa Yudai. Dulu, dia bermimpi untuk mengembangkan desa-desa Yudai. Sekarang telah menjadi kenyataan. Tapi ini bukan karena desa-desa Yudai kuat, tapi karena David. Jika David mendapatkan kembali ingatannya suatu hari di masa depan dan meninggalkan desa-desa Yudai, bagaimana desa-desa Yudai dapat dipertahankan? Meskipun Luarens telah dengan giat melatih penduduk asli desa-desa Yudai selama 3 tahun terakhir, untuk meningkatkan kekuatan semua orang, tetapi dengan kualifikasi terbatas, efeknya minimal. Setelah 3 tahun bekerja keras, Manora telah berintegrasi dengan desa Yudai, dan menjadi saudari yang sangat baik dengan Lita. Selalu ada banyak bahasa umum antara keinahan dan kecantikan. Selain itu, Lita tidak memiliki rencana apapun, dan keduanya dengan cepat menjadi bola. Tapi tujuan Manora masih belum tercapai, dan David benar-benar mengabaikannya. Ini merupakan pukulan besar bagi kepercayaan diri Manora. Awalnya dia berpikir bahwa David dan Lita memiliki hubungan seperti itu, tetapi kemudian mengetahui bahwa ternyata tidak. Manora bahkan pernah bertanya-tanya apakah David memiliki masalah fisik dan tidak menyukai wanita. Sayang sekali jika pria sehebat itu tidak menyukai wanita. Dia juga berusaha meyakinkan ayahnya untuk membantu David. Namun, bahkan jika Jones ingin membantu, energinya masih lebih dari cukup. Generasi muda dari seluruh Ancient Desolation Star bersatu untuk menyerang David, siapa dia? Melihat Ancient Desolation Star, Jones hanyalah penguasa kota Toruka. Ada banyak kota yang lebih besar dari kota Toruka, dan ada lebih banyak orang yang lebih kuat dari Jones. Jones tidak berani mengambil risiko aib dunia dan melawan semua anak muda di Ancient Desolation Star, itu murni mencari kematian. Beberapa hari lagi berlalu. Beberapa talenta top di Ancient Desolation Star tiba di desa Yudai hampir bersamaan.
Seringkali ketika ada acara penting, mereka yang berstatus tinggi adalah yang terakhir datang. Meski jaraknya pendek, itu tidak akan didahulukan. Identitas mereka tidak membiarkan diri mereka menunggu karakter kecil yang jauh itu. Hampir 90% generasi muda bintang Desolate kuno telah tiba. Sisanya sedang retret, atau ada tugas dan tidak bisa datang. Seorang pria muda terbang ke udara dan berkata dengan keras, karena semua orang ada di sini, ayo pergi. Saya ingin melihat siapa David ini, yang mengaku sebagai pemuda nomor 1 di bintang kuno yang sunyi. Dan saya tidak takut ditertawakan habis-habisan. Kemudian orang lain naik ke udara. Tepat, beraninya bocah yang datang entah dari mana tidak berani menganggap kita serius. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Hari ini aku ingin memberitahu dia siapa orang nomor 1 di antara generasi muda Ancient Desolate Bintang. Tentu saja aku orang nomor 1 di generasi muda bintang Desolate kuno. Seorang pemuda tampan yang memegang kipas lipat terangkat ke langit. Pada saat ini, suara wanita tiba-tiba terdengar. Bisakah kalian bertiga berhenti berbicara begitu banyak omong kosong? Jika kamu ingin mendapatkan persetujuan semua orang, kamu harus memenangkan David terlebih dahulu. Saya melihat seorang wanita berbaju biru melayang dari kejauhan, yang langsung menimbulkan keributan di bawah, dan diskusi pun dimulai. Peri King Yun ada di sini. Bukankah kamu mengatakan bahwa Peri King Yun sedang berlatih di pengasingan? Ini tentang pertempuran untuk orang nomor 1 di antara generasi muda bintang kehancuran kuno. Peri King Yun secara alami akan datang, jika tidak, jika seseorang mengambilnya, tidak akan mudah untuk mendapatkannya kembali. Jadi begitu. Persaingan di generasi bintang Desolate kuno ini sangat sengit, dan ada beberapa talenta top dengan talenta yang sebanding, dan tidak ada yang akan menerima yang lain. Generasi muda yang mengarah ke Ancient Desolate Star tidak pernah memiliki pemimpin yang diakui. Mereka semua bekerja keras secara rahasia, siap untuk mendaki ke puncak dalam satu gerakan dan menjadi salah satu yang menarik perhatian semua orang. Insiden David kali ini hanyalah sebuah pengantar. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian seluruh bintang kehancuran kuno, mengumpulkan semua generasi muda, dan memutuskan siapa orang nomor 1. Orang nomor 1 dari generasi muda bintang Desolate kuno lebih dari sekadar nama sederhana. Ini melibatkan keberuntungan. Dikatakan bahwa siapapun yang bisa mendapatkan gelar ini akan dikenali oleh bintang Desolate kuno, dan akan ada petualangan tanpa akhir dan pelayaran yang lancar di masa depan. Meski hanya legenda ilusi, orang-orang yang bisa mendapatkan gelar ini di masa lalu semuanya adalah raksasa dari satu partai, jadi tidak ada ruang untuk tidak percaya. King Yun ada di sini. Dikatakan bahwa kamu telah berlatih keterampilan unik kali ini. Aku ingin tahu seberapa kuat itu. Tanya pria yang memegang kipas lipat. Jika kamu ingin mencoba, aku bisa memenuhi permintaanmu nanti. Jawab Peri King Yun tanpa ekspresi. Hehe, aku cuma mau minta saran. Oke. Saya percaya semua orang mengerti tujuan pertemuan kita di sini. Tidak peduli apa, mari kita ke bisnis dulu. Untuk menghindari ditertawakan oleh semua orang, setelah kita mengalahkan David, kita akan memisahkan 1, 2, dan 3. Mari kita lihat siapa orang pertama dari generasi muda bintang Desolate kuno. Aku pikir juga begitu. Dari percakapan beberapa orang, dapat didengar bahwa David sepertinya tidak menganggap serius David sama sekali. Mereka berempat adalah orang paling berbakat di generasi bintang Desolate kuno. Tidak hanya kekuatannya sendiri yang kuat, tetapi dia juga memiliki latar belakang yang sebagus langit. David hanyalah anak yang tidak dikenal. Dia mendapat beberapa petualangan dari suatu tempat, bagaimana dia bisa menarik perhatian mereka. Pada saat ini, David menutup matanya rapat-rapat, wajahnya terdistorsi, seolah-olah dia menderita kesakitan yang luar biasa. Banjir kenangan membanjiri pikiranku. Kekuatan mentalnya yang tidak aktif terbangun pada saat ini. Bab 2162, mengejutkan semua orang. Sekarang desa Yudai telah menghentikan semua aktivitas, orang-orang dari luar desa telah dikirim keluar, dan orang-orang di dalam ditutup. Semua orang takut para dewa akan berperang dan merusak kolam ikan. Jangan melihat fakta bahwa semua orang yang berkumpul di sini adalah generasi muda dari Ancient Desolation Star. Itu juga kekuatan yang cukup besar. Bahkan jika Anda tidak menghitung latar belakang semua orang, itu tidak boleh diremehkan. Manora dan Lita berdiri berdampingan di sebuah bangunan di titik tertinggi desa Yudai, memandangi kerumunan padat di kejauhan. Keduanya mengerutkan kening, keduanya mengkhawatirkan David. David kuat, tapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang. Insiden itu sangat besar, dan lebih dari separuh arogansi muda bintang desolasi kuno telah datang, bagaimana dia harus menghadapinya. Keduanya ingin membantu David, tetapi mereka memiliki lebih dari cukup hati tetapi tidak memiliki kekuatan yang cukup.
Pertarungan semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka ikuti. Saudari Manora, dengan begitu banyak orang di sini, Saudara David tidak akan berada dalam bahaya, kan? Lita mau tidak mau bertanya. Aku tidak tahu, tapi di hadapan hampir 90% generasi muda pemain luar biasa di bintang terpencil kuno, ada juga 4 talenta top. Terus terang, aku benar-benar tidak tahu anak muda mana yang memiliki kemampuan untuk mengambil alih. Manora menggelengkan kepalanya. Saudari Manora berarti kakak David pasti akan kalah. Menurut logika normal, David tidak memiliki peluang untuk menang. Dia memang kuat, bahkan ayahku memujinya, tapi bagaimanapun juga, dia terlalu muda, tentu saja itu tidak mutlak, dan tidak ada yang tahu di mana batas David. Bagaimana jika dia bisa melakukan keajaiban? Saya percaya saudara David dapat menciptakan keajaiban. Lita tiba-tiba berkata dengan tegas. Oh, saudari Lita sangat percaya pada David. Manora bertanya dengan heran. Dalam 3 tahun terakhir, dia dan Lita telah menjadi saudara perempuan yang baik yang berbicara tentang segalanya. Dia juga mendapat beberapa informasi tentang David dari pihak lain. Tapi Manora masih tidak berpikir bahwa David akan aman dan sehat di bawah serangan dari 4 jenius top Ancient Desolation Star. Apalagi masih banyak sekali anak muda berprestasi yang siap melangkah dan ingin terkenal. Lita mengangguk berat. Saudari Lita, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Tidak ada alasan, itu hanya intuisi. Oke, saya harap David benar-benar dapat melakukan apa yang Anda pikirkan. Setelah selesai berbicara, Manora menatap Pri Qingyun di kejauhan. Pihak lain adalah satu-satunya wanita di antara 4 arogansi tertinggi bintang sunyi kuno, dan dia juga menjadi panutan bagi semua wanita muda di bintang sunyi kuno. Manora selalu menganggap Pri Qingyun sebagai tujuannya untuk dilampaui. Sangat disayangkan bahwa tidak peduli seberapa keras dia berusaha mengejar, jarak antara kedua belah pihak tidak hanya tidak menyempit, tetapi juga menjadi semakin lebar. Ini memukul Manora dengan keras. Pri Qingyun telah bernegosiasi untuk memenangkan David terlebih dahulu, dan kemudian bersaing untuk memperebutkan gelar orang pertama dari generasi muda bintang Desolate kuno. Namun, soal siapa yang harus melakukannya lebih dulu, ada perbedaan pendapat, dan masih belum bisa merundingkan hasil. 4 talenta hebat, semua orang ingin menjadi yang pertama menyerang David, dan ketika mereka bersaing memperebutkan gelar, mereka pasti akan memiliki keunggulan psikologis tertentu. Mereka tidak tahu monster macam apa yang akan mereka hadapi. Ancient Desolation Star hanyalah sebuah planet kehidupan kecil. Orang terkuat di atas bahkan belum mencapai dunia bintang. Dan David adalah pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi setengah langkah yang asli. Kesenjangan di tengah sangat besar. Di desa Yudai, David sedang duduk bersila, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan sejumlah besar kenangan membanjiri. Tunggu sampai diterima. David membuka matanya, dan cahaya menghilang dalam sekejap. Kekuatan mentalnya yang tidak aktif terbangun dan memulihkan semua ingatannya. Ternyata saya bukan penduduk asli di planet terpencil kuno, tetapi berasal dari bumi. Masih ada orang di bumi yang menunggu kabarnya. David ingin menghubungi Celia dan yang lainnya, tetapi sayangnya ketika komunikator jatuh ke planet, itu berubah menjadi abu terbang bersama dengan pakaian di tubuhnya, dan batu luar angkasa juga hilang dalam perjalanan, jadi dia harus menyerah untuk sementara. Kemudian dia menyalakan sistem. Fisik peringkat ke-10 dari Kaisar kuno, 10 juta poin ilahi dapat menembus. Spirit, Heavenly Emperor level 1, 1 juta poin ilahi dapat ditembus. Kekuatan tempur, level Kaisar Langit setengah langkah. Titik ilahi, 32.825.395. Keahlian khusus, teknik klon tingkat ke-6. Setelah lebih dari 6 tahun akumulasi, poin ilahi telah mencapai lebih dari 32 juta poin. Ini menunjukkan bahwa Laura dan Adam telah berkembang cukup baik di dunia sangkar roh. Lebih dari 30 juta poin ilahi cukup bagi David untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya ke tingkat ke-10 Kaisar Langit. Pada saat itu, kekuatan tempurnya akan melampaui alam Kaisar, dan dia akan maju setengah langkah. Meskipun dia tidak mencapai kekuatan besar, itu cukup untuk menghadapi Juan, seorang Kaisar Langit. Butuh waktu untuk menerobos alam, dan sekarang bukan waktunya. David akan mengirim orang-orang itu keluar dulu, mendapatkan kembali batu luar angkasa, ada hal-hal yang dia butuhkan di dalam, dan akhirnya meningkatkan kekuatannya. Saat fisik dan kekuatan mentalnya meningkat, saatnya dia meninggalkan Ancient Desolation Star. Saya tidak tahu apakah cedera Juan sudah sembuh, dan bagaimana situasi Linglan saat ini. Memikirkan Juan, mata David menunjukkan rasa dingin, dan kemudian dia kembali normal. Dalam sekejap, semua orang di seluruh Ancient Desolate Star merasakan hawa dingin muncul dari udara tipis, dan menggigil.
Ketika mereka ingin merasakannya dengan hati-hati lagi, kesejukan itu sudah lama menghilang tanpa jejak. Di luar desa Yudai, mereka berempat, Peri King Yun, belum bisa menegosiasikan hasil. Tidak ada yang mau mundur. Tidak mungkin, mereka berempat hanya bisa melakukannya bersama-sama. Peri King Yun memasuki langit di atas desa Yudai terlebih dahulu, dan tiga lainnya, tidak mau kalah, mengikuti dari belakang. Lita dan Manora melihat empat jenius teratas bertindak pada saat yang sama, menggenggam tangan mereka, dan terus berdoa untuk David di dalam hati mereka. Saat ini, cahaya keemasan naik dari tanah ke langit. Setelah tiba di langit, David berhenti sejenak, melihat Peri King Yun dan empat lainnya, dia hanya mengucapkan satu kata. Gulungan. Ledakan. Begitu kata itu diucapkan, angin dan awan di langit berubah warna, seperti petir, bergema di telinga semua orang. Pada saat yang sama, kekuatan yang tak tertandingi menjatuhkan Peri King Yun dan keempatnya ke udara sebelum mereka sempat bereaksi, dan mundur ke posisi semula. Engah. Setelah keempatnya jatuh ke tanah, mereka mau tidak mau memuntahkan seteguk darah. Pukulan barusan membuat mereka merasa sangat tidak berdaya. Jika bukan karena belas kasihan pihak lain, dia pasti akan mati. Saat ini, tidak ada kemarahan atau kebencian di hati mereka, hanya kegembiraan. Untungnya, David bukanlah orang yang haus darah. Kalau tidak, dia pasti akan mati hari ini. Hanya mereka yang benar-benar dekat dengan kematian yang tahu betapa mengerikannya kematian itu. Berjuang untuk bangun, keempat Peri King Yun membungkuk pada sosok emas di atas desa Yudai. Terima kasih, tuanku, karena tidak membunuhku. Dari mana asalmu, kemana kamu kembali? Mulai sekarang, kamu tidak diizinkan masuk ke desa Yudai, kata David tanpa ekspresi. Ya, tuanku. Saya berjanji bahwa saya tidak akan pernah menginjakkan kaki di desa Yudai di masa depan. Keempat talenta tertinggi yang gigih itu menjawab dengan hormat. Yang lain menatap tercengang pada pemandangan di depan mereka, tidak berani bernapas. Siapa yang mengira bahwa baru saja mereka masih mendiskusikan bagaimana menangani empat bintang terpencil David, tetapi sekarang mereka dengan patuh berterima kasih kepada pihak lain karena tidak membunuhnya. Pembalikan datang begitu cepat sehingga semua orang belum pulih. David mengabaikan orang-orang ini, dia memiliki hal yang lebih penting untuk dilakukan, melepaskan kekuatan mentalnya, menutupi seluruh bintang desolate kuno, dan mencari batu luar angkasanya yang hilang. Segera dia menemukan lokasi batu luar angkasa, dan tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan, menghilang dari mata semua orang dalam sekejap. Setelah David pergi, butuh waktu lama untuk arogansi bintang sepi kuno untuk perlahan kembali ke akal sehat mereka. Terutama empat arogansi teratas Peri King Yun, masih ada ketakutan di mata mereka. Terlalu kuat, ini sama sekali bukan kekuatan yang harus dimiliki seorang pemuda. Kecepatan yang ditunjukkan David ketika dia pergi sekarang mungkin di luar jangkauan orang terkuat di Ancient Desolation Star. Lita dan Manora juga menatap dengan mata terbelalak. Apa situasinya? Empat jenius teratas dari Ancient Desolation Star bahkan tidak bisa menolak kata-kata David. Seberapa kuat David? Kakak Manora, kakak David menang. Lita tergagap dan bertanya. Ia menang. Tidak ada ketegangan tentang menang, jawab Manora. Aku baru saja mengatakan kakak David akan menciptakan keajaiban. Lita menunjukkan senyuman. Ini bukan hanya keajaiban, ini di luar dugaan semua orang. Manora tersenyum kecut. Ngomong-ngomong, kemana saudara David pergi? Bagaimana aku tahu itu? Kamu tidak menanyakannya tadi. Bagaimana aku tahu dia akan pergi? Dia menghilang dalam sekejap mata, dan tidak ada kesempatan untuk bertanya, Nona Manora, kakak David baru saja pergi dan tidak akan kembali, kan? Mungkin tidak, David bukan orang seperti itu. Bahkan jika dia ingin pergi, dia akan menyapa, dan dia tidak akan pergi begitu saja tanpa pamit, Manora terhibur. Meskipun dia belum pernah bertemu dengannya beberapa kali, dapat dilihat dari beberapa perbuatan David bahwa dia tahu bahwa pihak lain bukanlah tipe orang yang tidak berperasaan dan tidak tahu berterima kasih. Lita mendengar kata-kata itu dan berhenti berbicara. Dia merasa bahwa saudara David tampil sedikit berbeda kali ini. Mengingat 3 tahun terakhir, pihak lain telah mencoba berbagai cara untuk memulihkan ingatan. Lita menebak bahwa David seharusnya memulihkan beberapa ingatan. Bahkan jika Anda tidak pergi kali ini, cepat atau lambat Anda akan pergi. Meskipun Lita enggan berpisah dengan ini, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dia tahu dia tidak bisa menjaga David. Bab 2163, Kekuatan Setengah Langkah. Sebuah kapal besar sedang berlayar di lautan Ancient Desolate Star. Tiba-tiba, gelombang besar setinggi lebih dari 10 meter muncul di depan kapal. Setelah mengguncang kapal beberapa kali, akhirnya stabil.
Orang-orang di perahu membuat suara panik. Tidak bagus, ada binatang laut di depan, pergilah. Sudah terlambat, kita sudah memasuki pengepungan binatang laut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jika ada beberapa gelombang besar lagi, kapalnya akan terbalik. Aduh, tidak mungkin. Kita hanya bisa pasrah pada takdir, desah seorang anggota kru tua. Mendengar nadanya, dia sepertinya telah menerima takdirnya. Saat berbicara, gelombang besar lainnya menghantam. Kapal besar itu kembali berguncang keras. Ada jeritan dan teriakan. Ini adalah kapal dagang, dan ada ribuan pria dan wanita di dalamnya. Banyak orang berlutut di papan kapal, memohon dalam hati untuk menyeberangi wilayah laut ini dengan selamat. Di laut dalam, begitu kapal terbalik, situasi kematian hampir pasti, tidak ada yang bisa bertahan di laut ini. Ribuan tidak akan terhindar. Semua staf di kapal tampak ketakutan. Mereka telah berjalan di wilayah laut ini selama bertahun-tahun, dan mereka tidak pernah menghadapi situasi yang dikelilingi oleh binatang laut. Jika Anda hanya bertemu dengan binatang laut, Anda masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi dikelilingi oleh begitu banyak binatang laut, peluang untuk melarikan diri terlalu rendah. Beberapa gelombang besar lagi dan perahu akan terbalik. Tempat ini sangat jauh dari daratan, dan tidak mungkin berenang ke daratan sendirian. Selain itu, suhu air laut sangat rendah, dan orang biasa yang jatuh ke laut dalam akan segera dikejutkan oleh suhu rendah dan akhirnya mati. Ekor beberapa binatang laut raksasa menamparkan permukaan air dengan keras, membentuk gelombang besar yang menyapu dari segala arah. Semua orang di kapal tercengang. Dia menatap kosong pada gelombang setinggi 20 atau 30 meter di sekelilingnya, seolah menutupi langit dan menghalangi matahari. Mata semua orang di perahu menunjukkan keputusasaan, dan mereka bergumam pada diri mereka sendiri, sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah mati. Sudah mati. Namun, pada saat kritis ini, ombak di sekitar kapal dagang tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Laut kembali tenang. Sepertinya pemandangan barusan hanyalah ilusi. Semuanya datang dengan cepat dan menghilang lebih cepat lagi. Orang-orang di kapal tidak bisa bereaksi sama sekali. Setelah beberapa saat, ada ledakan sorakan. Orang-orang yang selamat dari malapetaka itu mulai menangis dengan keras. Kemudian mereka mendengar teriakan binatang laut yang datang dari laut. Segera, binatang laut raksasa muncul dari air, dengan perut seputih salju menghadap ke atas, dan darah menodai seluruh wilayah laut menjadi merah, tampaknya mati. Saat semua orang sedang mencari akar penyebab dari semua ini, tiba-tiba seseorang menunjuk ke langit dan berteriak. Lihat, apa yang ada di langit. Semua orang memandang ke langit. Saya melihat sosok emas berdiri di udara, melihat ke bawah. Anda tidak perlu memikirkannya, pasti orang inilah yang menyelamatkan semua orang. Semua orang di papan menatap sosok emas di langit dengan bingung. Ini adalah orang yang memberi diri mereka kehidupan kedua, dan mereka harus menyimpannya dengan kuat di dalam hati mereka. Seseorang tiba-tiba mengatakan sesuatu. Terima kasih Immortal karena telah menyelamatkan hidupku, aku tidak akan pernah melupakannya. Yang lain dengan cepat mengikuti dan berteriak, terima kasih Immortal karena telah menyelamatkan hidupku, aku tidak akan pernah melupakannya. Sosok emas di langit secara alami adalah David. Dia menemukan lokasi batu luar angkasanya dengan kekuatan mentalnya, dan datang ke sini, tepat saat kapal dagang diserang. Jadi dia menyelamatkannya dengan santai, dan membunuh beberapa binatang laut yang berbahaya. Aku bukan peri, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Menyelamatkanmu hanyalah kebetulan, jangan dimasukkan ke dalam hati, kata David dengan santai. Ini adalah sepotong kue untuk yang abadi, tapi itu adalah anugerah yang menyelamatkan hidup bagi kita semua. Tanpa kehadiranmu, kita pasti sudah terkubur di mulut binatang laut. Terimalah penyembahan kami dari yang abadi. Tolong biarkan yang abadi menerima ibadah kita. Setelah berbicara, dia mulai bersujud. Dengan lambaian tangan David yang besar, sebuah kekuatan mengangkat orang yang bersujud itu. Pada saat ini, seukuran telapak tangan, batu halus dan bulat terbang keluar dari laut dalam dan mendarat di tangan David. Setelah mendapatkan batu antariksa, David berubah menjadi cahaya keemasan, yang menghilang dalam sekejap mata. Selamat untuk yang abadi. Selamat untuk yang abadi. Semua orang di kapal dagang berteriak keras. Setelah beberapa saat, setelah memastikan bahwa David telah pergi, mereka memusatkan perhatian pada mayat binatang laut di sekitarnya. Binatang laut adalah penguasa laut, dan mereka penuh dengan harta. Jika semua mayat binatang laut ini dibawa kembali ke darat, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Cukup besar untuk ribuan orang di dalamnya untuk menghabiskan beberapa masa hidup. Beberapa orang yang berpengetahuan luas yang tahu nilai binatang laut gemetar karena kegembiraan.
Adegan ini hanya menegaskan sebuah kalimat. Jika seseorang bertahan, akan ada keberuntungan di masa depan. Setelah David menemukan batu luar angkasa, dia langsung pergi ke bintang kuno yang sunyi, membuka batu luar angkasa, mengeluarkan komunikator cadangan di dalamnya, dan memverifikasi informasi identitasnya setelah transformasi sistem. Kemudian saya menerima pesan yang tak terhitung jumlahnya. Pada dasarnya, mereka semua milik Celia dan lainnya di bumi. Di masa lalu, kemanapun David pergi, dengan bantuan sistem, dia dapat menerima pesan dari Celia, dan sering mengobrol dengan mereka untuk melaporkan keselamatannya. Sekarang mereka telah menghilang selama 6 atau 7 tahun, bisa dibayangkan betapa khawatirnya Celia dan yang lainnya. Segera, David menghubungi Celia dan memberitahunya bahwa dia baik-baik saja, dia tidak membalas pesan sebelumnya karena dia memasuki area terlarang, tetapi sekarang dia keluar dan aman. Itu karena David memiliki sistem sehingga dia dapat mencapai Celia di bumi dalam jarak yang begitu jauh. Setelah mendapat kabar tentang keselamatan David, Celia dan yang lainnya di bumi juga secara kolektif menghela nafas lega, batu di hati mereka akhirnya dilepaskan, dan mata semua orang menjadi merah. Karena tidak ada berita tentang David lebih dari 6 tahun yang lalu, mereka tampaknya telah kehilangan tulang punggung. Dia bahkan tidak peduli tentang latihan. Bukankah tujuan kultivasi mereka untuk menembus alam abadi, agar mereka selalu bisa berada di sisi David? Jika sesuatu terjadi pada David, apa gunanya berlatih? Untungnya, Celeste memberitahu semua orang bahwa apapun yang terjadi pada David, semua orang harus berlatih keras dan menunggu sampai mereka cukup kuat sebelum mereka bisa mendatanginya. Baru pada saat itulah semua orang menemukan arti kultivasi, dan sekarang mereka telah mendengar dari David lagi, mereka semua lega. Setelah menghibur Celia dan yang lainnya di bumi, David menghubungi Tsukihime lagi. Mengetahui bahwa Juan tidak muncul selama ini, dia juga sedikit lega, memasuki bintang Desolate kuno, dan kembali ke desa Yudai. Selanjutnya, dia akan mulai menerobos kekuatan fisik dan mentalnya. Kembali langsung ke kamarnya, tanpa mengganggu siapapun, David menyalakan sistem dan memilih untuk memperbaiki fisiknya. Jendela muncul. Terobosan ini akan menghabiskan 10 juta poin ilahi. Setelah terobosan, fisik tuan rumah akan ditingkatkan dari tingkat ke-10 asli dari tingkat kaisar kuno ke tingkat pertama dari tingkat kaisar. Harap konfirmasi dengan tuan rumah, apakah ini sebuah terobosan? Dua pilihan. Ya atau tidak? David secara alami memilih yang pertama. Terobosan sedang berlangsung, harap tunggu sebentar. Segera David merasakan rasa sakit yang ditimbulkan oleh terobosan fisiknya. Seringkali terobosan semacam ini adalah yang paling tak tertahankan. David tidak tahu apakah terobosan orang lain seperti ini, tapi dia tetap melakukannya. Tidak peduli betapa sakitnya itu, Anda harus menanggungnya. David tidak tahu apa konsekuensinya jika dia tidak bisa menahan diri untuk tidak pingsan, dia belum pernah mencobanya, dan dia tidak berani mencobanya. Setelah sekian lama, David membuka matanya. Pakaian di tubuhnya basah oleh keringat, seolah-olah air bisa diperas. Ini belum selesai. Fisiknya baru mencapai level pertama dari level kaisar, kekuatan spiritual juga merupakan level pertama dari level kaisar. Penting untuk menaikkan keduanya ke tingkat ke-10 dari kaisar langit. Segera David mulai memperbaiki fisiknya. Tingkat kedua dari tingkat kaisar langit, tingkat ketiga dari tingkat kaisar langit. Tingkat ke-9 dari tingkat kaisar langit, dan tingkat ke-10 dari tingkat kaisar langit. Perbaikan fisik selesai. Peningkatan kekuatan mental dimulai lagi. Tingkat kedua dari tingkat kaisar langit, tingkat ketiga dari tingkat kaisar langit. Tingkat ke-9 dari tingkat kaisar langit, dan tingkat ke-10 dari tingkat kaisar langit. Ketika fisik dan kekuatan mentalnya mencapai tingkat ke-10 dari kaisar langit, David merasakan tubuhnya bergetar, seolah-olah dia telah menembus beberapa titik kritis. Dia dengan cepat menyalakan sistem. Matanya tertuju pada kolom kekuatan tempur. Kekuatan tempur, asal setengah langkah kekuatan setengah langkah. Saat dia melihat kekuatan tempur, David menunjukkan senyum yang telah lama hilang. Ternyata di atas ranah kaisar adalah ranah asal, yang juga bisa disebut kekuatan besar. Karena poin ilahi yang tersisa tidak cukup untuk meningkatkan teknik avatar, terobosan retret David hanya bisa berhenti di sini. Kekuatan bertarung setengah langkah dari keadaan semula sudah cukup untuk dengan mudah menghancurkan Juan, bahkan jika dia memiliki kekuatan bertarung tingkat kaisar puncak setelah mengamuk, itu tidak akan membantu. Apalagi ada keberkahan avatar. Sulit membayangkan, pemandangan spektakuler seperti apa jadinya jika 81 master setengah langkah yang berpikiran sama bertarung bersama. Kekuatan self-detonation setengah langkah mungkin bisa menghancurkan seluruh domain Linglan.
Tentu saja, untuk menghadapi Kaisar Juan, tidak perlu terlibat dalam pertempuran sebesar itu, satu klon saja sudah cukup. Dengan karakter hati-hati David, dia tidak akan membiarkan tubuh utama menghadapi Juan secara langsung. Bahkan jika Juan hanya berada di tahap awal dari level Kaisar Langit. Pada saat David mencapai setengah langkah kekuatan besar, Juan tidak memiliki peluang untuk menang. Setelah promosi kekuatan tempur selesai, David tidak bergegas keluar ruangan, tetapi mengeluarkan 3 tetes esensi darah, membuat klon, dan menyegelnya dalam kotak kayu, siap memberikannya kepada Luarens dan Lita untuk pertahanan diri. Setelah semuanya selesai, David berdiri, mengeringkan pakaian basah kuyup dengan goyangan tubuhnya, dan berjalan keluar ruangan. Dia akan mengucapkan selamat tinggal pada Lita dan Luarens, lagi pula, bintang Desolate kuno hanyalah orang yang lewat dalam hidupnya yang panjang. Ketika saya membawa Celia dan yang lainnya untuk menjelajahi alam semesta di masa depan, saya mungkin datang ke sini untuk melihatnya. Bab 2164, Aku datang dari langit berbintang. Desa Yudai, ruang tamu pemilik. Ada 3 orang yang duduk berhadapan dengan David. Selain kakek dan cucu Luarens dan Lita, Manora juga ada di antara mereka. Setelah memulihkan ingatannya, David benar-benar mengagumi Manora. Wanita dengan ketekunan seperti ini jarang terjadi. Sangat disayangkan bahwa keduanya ditakdirkan untuk tidak berada di dunia yang sama. Dia belum menyelesaikan masalah emosionalnya, jadi bagaimana dia bisa memprovokasi wanita lagi? Bukankah itu meminta masalah? Oleh karena itu, Manora diblokir secara langsung. Kakek Luarens, aku di sini untuk mengucapkan selamat tinggal padamu kali ini. David langsung ke intinya begitu dia duduk, dan langsung ke intinya. Mendengar ini, Luarens bukanlah hal yang aneh, seolah-olah dia sudah mengharapkannya sejak lama. Jantung Lita dan Manora menegang, mereka menatap David, dan bahkan napas mereka menjadi sesak. Meskipun mereka juga mengharapkannya, mereka tidak dapat menerimanya untuk sementara waktu. Terutama Lita, menahan air mata di matanya. Oh, Tuan David, saya tahu Anda akan pergi cepat atau lambat. Desa Yudai tidak dapat mengakomodasi Anda, tetapi saya tidak menyangka hari ini akan datang secepat ini. Kata Luarens sambil menghela nafas. Terima kasih telah menjaga Tuan Luarens dan Lita selama ini. Jika ada kesempatan di masa depan, saya akan datang menemui Anda lagi. Tuan David, saya ingin mengajukan pertanyaan. Permisi atas nama orang tua itu. Apakah ingatanmu sudah pulih? Ya, saya telah memulihkan semua ingatan saya, karena masih ada hal penting yang menunggu untuk saya lakukan, jadi saya harus pergi. David mengangguk. Tuan David, bisakah aku mengetahui identitas aslimu? Luarens bertanya dengan sedikit harapan. Dia merasa bahwa identitas David pasti tidak sederhana. Mengetahui identitasnya, dia juga bisa menggunakannya untuk menggertak orang saat menghadapi bahaya di desa Yudai di masa depan. David memikirkannya, dan merasa tidak perlu berbohong tentang masalah ini, jadi dia berkata dengan jujur. Kakek Luarens, sejujurnya, aku bukan dari bintang sunyi kuno, tapi dari langit berbintang alam semesta. Aku tertidur karena cedera dalam pertempuran. Ketika aku mengembara di kehampaan, aku tiba bintang sunyi kuno. Ditarik oleh gravitasi, saya datang ke bintang Desolate kuno, yang kebetulan mendarat di danau desa Yudai, diselamatkan oleh Anda, dan sekarang saya telah memulihkan ingatan saya masih harus menyelesaikan apa yang tidak saya selesaikan. Petik 2. Setelah David selesai memperkenalkan situasinya, Luarens dan yang lainnya semua menatapnya dengan pandangan kosong, dengan wajah tidak percaya. David sebenarnya mengatakan bahwa dia bukan dari Ancient Desolate Planet, tapi itu berasal dari luar planet terpencil kuno. Berita seperti itu hanya menjungkirbalikkan kesadaran mereka bertiga. Mereka memikirkan semua kemungkinan identitas David, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa David berasal dari luar bintang sunyi kuno. Kamu bilang kamu datang dari luar planet kuno yang sunyi. Luarens bertanya dengan mata terbelalak. Ya, Tuan Luarens, sebenarnya, bintang Desolate kuno hanyalah planet hidup yang paling tidak mencolok di langit berbintang. Dibandingkan dengan benua hidup lainnya, itu seperti celah antara desa Yudai dan kota terbesar di bintang Desolate kuno. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda dapat keluar dan melihat-lihat, itu adalah panggung nyata bagi manusia. Mereka bertiga terdiam cukup lama. Mereka sangat terkejut dengan kata-kata David. Setelah beberapa saat, Luarens tersenyum kecut dan berkata, Tuan David sangat memikirkan saya. Ini adalah keinginan seumur hidup saya untuk pergi ke kota-kota besar bintang Desolate kuno. Untuk meninggalkan bintang Desolate kuno dan pergi ke langit berbintang, saya seharusnya tidak pernah memikirkannya. Jangan berkecil hati, Pak Tua Lua. Selama kamu tidak menyerah, semuanya mungkin. Aku akan meninggalkan beberapa hal berguna untuk kamu latih.
Belum terlambat untuk memulai sekarang. Kata-kata David membuat mata Luarens bersinar. Setelah percakapan barusan, mata mereka tidak lagi terbatas pada bintang tua yang sunyi, tetapi melayang ke langit berbintang. Hanya saja menurut perkembangan normal, sekeras apapun mereka berusaha, itu tidak mungkin. Namun, jika David bersedia membantu, siapa yang tidak ingin pergi ke tempat yang lebih tinggi? David, Tuan David, ini. Betapa memalukannya. Anda telah melakukan cukup banyak untuk desa-desa Yudai, kami tidak berani meminta barang Anda lagi. Luarens berulang kali menolak. Tentu saja, dia tidak benar-benar ingin menolak, tapi dia malu menerima hadiah David lagi. Dibandingkan dengan orang lain, desa Yudai telah menjadi desa Yudai, dan tidak perlu khawatir soal makanan. Tuan Luarens, jangan berpikir begitu. Lagi pula, penampilanku lah yang menghancurkan kehidupan damai asli di desa-desa Yudai, dan ini bukan apa-apa bagiku. Kalau begitu, terima kasih, Tuan David. Jangan terlalu sopan, hanya itu yang harus kulakukan. Kemudian keduanya mengobrol sebentar. Manora tiba-tiba bertanya, Tuan David, bisakah saya mengajukan pertanyaan? Nona Manora, tolong beritahu saya. Apa kekuatanmu sekarang? Luarens dan Lita juga menatap penasaran setelah mendengar kata-kata itu. Mereka secara alami juga ingin tahu seberapa kuat David. Menurut David, karena itu berasal dari alam semesta dan langit berbintang, itu pasti jauh lebih kuat daripada yang terkuat di bintang terpencil kuno. David terdiam, bukan karena dia menyembunyikannya, tapi karena dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Mengatakan bahwa dia adalah kekuatan setengah langkah. Dengan pengetahuan Manora dan yang lainnya, di mana Anda mengetahui kekuatan-kekuatan setengah langkah? Melihat mata penasaran dari ketiganya, David hanya bisa mengatakannya dengan cara lain. Kekuatanku sangat kuat, adapun seberapa kuatnya, tidak mudah untuk dijelaskan. Kamu hanya perlu tahu. Ancient Desolation Star hanyalah seekor semut di depanku. Jika aku ingin menghancurkannya, aku hanya perlu memukul itu dengan santai. Yang diperlukan untuk menghancurkan bintang Desolate kuno adalah pukulan acak. Luarens dan yang lainnya terkejut lagi. Bintang Desolate kuno bukanlah manusia, tetapi planet kehidupan, dan ada banyak orang kuat yang hidup di sana. Menurut maksud David, bukankah pria kuat ini bahkan lebih buruk daripada semut di depannya? David meninggalkan banyak sumber daya budidaya untuk Luarens dan Lita, serta avatarnya sendiri, untuk mengatasi krisis, dan dia akan pergi. Meskipun saya mengetahui dari Tsukihime bahwa Juan belum muncul, tapi David tidak berani ceroboh. Bagaimana jika Juan muncul hanya karena dia menyia-nyiakan waktu yang singkat ini? Setelah cedera serius terakhir kali, dia pasti akan membalas dengan ceroboh. Di seluruh domain Linglan, kecuali dirinya sendiri, tidak ada lawan Juan. Mereka bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun dari lawan, termasuk Ludars, Kaisar Langit setengah langkah. Balas dendam dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi akan menyebabkan kekuatan penghancur yang sangat besar dalam waktu yang sangat singkat. Tepat ketika David hendak pergi. Kakak David, Lita tiba-tiba berteriak. Ini adalah kalimat pertama yang dia katakan setelah melihat David hari ini. David tahu bahwa Lita dalam keadaan buruk karena dia akan pergi, tapi dia tidak punya pilihan selain berpura-pura tidak melihatnya. Sekarang pihak lain membuka mulutnya, dia bahkan tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya. Ada apa, Lita? Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, selama aku bisa melakukannya, aku pasti akan berjanji padamu. Bisakah kita bertemu lagi? Lita bertanya dengan air mata. Iya, selama Lita berkultivasi dengan baik, kita pasti akan bertemu lagi di masa depan. Bahkan jika Lita tidak dapat meninggalkan Ancient Desolation Star, aku akan datang ke sini untuk menemukanmu, kata David dengan nada senyum. Kakak David, kamu sendiri yang mengatakan ini, kami telah membuat kesepakatan, kamu tidak bisa berbohong padaku. Tidak, aku bilang aku akan datang, dan aku pasti akan melakukannya. Tapi Lita tidak bisa mengendurkan kultivasinya. Hanya ketika dia mencapai keadaan abadi dia bisa memiliki setidaknya satu era, yaitu 129.600 tahun umur, jika tidak, kehidupan manusia hanyalah sekejap dalam panci di langit berbintang alam semesta. Kakak David, jangan khawatir. Lita pasti akan memenuhi harapanmu. Itu bagus. Kuharap lain kali aku datang, kamu sudah dewasa dan dewasa. Kebaikan. Selamat tinggal. Setelah David selesai berbicara, tubuhnya perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya bintang di mata ketiganya dan menghilang. Selamat tinggal, Saudara David. Selamat tinggal, Tuan David. Lita dan Manora berkata dengan lembut. Manora akhirnya merasa lega saat ini. Dia juga akhirnya mengerti mengapa David tidak tertarik padanya.
Dia adalah pria yang sangat kuat dari langit berbintang kosmik. Dia telah melihat keindahan yang tak terhitung jumlahnya dari segala jenis. Bagaimana dia bisa jatuh cinta pada dirinya sendiri? Kepercayaan diri Manora tidak lebih buruk daripada wanita manapun di bintang kuno yang sunyi, tetapi dia tidak memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengalahkan peri di langit berbintang. Bagaimana mungkin orang seperti Tuan David tidak memiliki orang kepercayaan? Tubuh David muncul di luar planet terpencil kuno. Sebelum pergi, dia memiliki satu hal lagi yang harus dilakukan, dan itu adalah memperingatkan orang-orang di Ancient Desolate Planet agar tidak mengganggu desa Yudai. Semua orang di Ancient Desolate Star dengarkan. Desa Yudai dilindungi olehku, David. Siapapun yang berani menyakiti desa Yudai akan dihukum berat olehku. Suara David menyebar ke setiap sudut Ancient Desolate Star. Suara itu juga mengandung kekuatan spiritual, sehingga setiap orang akan mengingatnya di dalam hati dan tidak berani menyinggung perasaannya. Kakek dan cucu Luarens, serta orang-orang di desa Yudai semuanya memandang ke langit, merasa sangat bersyukur di dalam hati mereka. Bab 2165, Menjelang Pertempuran Penentu. Peradaban tingkat 8 tidak jauh dari Linglan. Saat ini, tempat ini telah menjadi api penyucian di bumi. Planet hidup yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi bintang mati, benua telah terfragmentasi, dan kehidupan telah punah. Juanlah yang menyebabkan semua ini. Perpaduan si kembar membangunkannya dengan cara cepat meningkatkan kekuatannya, yaitu melahap semua vitalitas. Tidak hanya hewan dan tumbuhan, bahkan kehidupan planet dan benua pun bisa dilahap. Dan begitu metode ini digunakan, itu tidak dapat dihentikan. Dengan kata lain, mulai sekarang, Juan akan menjadi Raja Iblis terus-menerus. Kemanapun ia lewat, tanah longsor dan tanah retak, dan semua makhluk hidup mati. Sebenarnya, Juan sudah membangunkan metode melahap ketika si kembar baru saja berhasil menyatu, namun saat itu ia masih memiliki sedikit kebaikan di hatinya dan tidak mau menggunakannya. Sekarang dia tahu tentang keberadaan David, dia tidak hanya bertarung dengan pihak lain, menyebabkan luka serius pada dirinya sendiri, tetapi juga menjadi musuh publik Linglan. Bahkan wanita kesayangannya, Tsukihime, mengkhianatinya, yang membuat Juan tidak lagi memiliki keberatan. Setelah 30% lukanya sembuh, dia segera menggunakan seni sihir pemakan untuk menyerap semua vitalitas peradaban tingkat 8 ini. Benua terfragmentasi. Makhluk hidup menjadi tulang kering. Planet ini menjadi Death Star. Setelah melahap seluruh peradaban tingkat ke-8, Juan tidak hanya pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, tetapi juga memiliki lompatan kekuatan yang kualitatif. Dari tahap awal tingkat Kaisar, itu dipromosikan ke tahap tengah tingkat Kaisar. Anda harus tahu bahwa ini adalah level Kaisar Langit, dan setiap langkah kecil ke depan penuh dengan kesulitan. Jika Anda tidak menggunakan metode khusus, atau jika Anda tidak memiliki petualangan, waktu yang Anda inginkan untuk meningkatkan dari tahap awal Kaisar Langit ke tahap tengah Kaisar Langit kemungkinan besar berada dalam satuan zaman. Tapi berapa lama Juan menggunakannya? Biasanya, ini tidak mungkin. Tapi Juan melakukannya. Ini adalah kekuatan Devouring Demon Art. Panggilan. Menghembuskan napas busuk, Juan membuka matanya, dan seberkas cahaya hitam keluar dari matanya, membakar kehampaan. Mata macam apa itu? Tidak ada bagian putih mata, dan warnanya hitam pekat, seperti dua lubang hitam kecil. Jika orang biasa melihat mata ini, vitalitasnya akan langsung ditelan. Menampilkan senyum ganas, Juan mengeluarkan suara menyeramkan. Tes tes tes, kekuatan. Kekuatan yang sangat kuat, sangat mempesona. Seni iblis pemakan benar-benar sesuai dengan reputasinya. Itu tidak hanya menyembuhkan lukaku dalam waktu singkat, tetapi juga membuat kekuatanku menjadi lebih baik, telah mencapai tingkat pertengahan Kaisar Langit. Setelah mengamuk, dia bahkan dapat mencapai puncak tingkat Kaisar Langit. Dengan keterampilan melahap sihir, tidak peduli seberapa besar alam semesta, akan ada tempat bagi saya, Kaisar Juan. David, Ludars, Tsukihime, kalian semua pantas mati. Tanda seru tanda seru tanda seru petik 2. Pada akhirnya, nada suara Juan penuh dengan kebencian. Sebagai salah satu dari 5 Kaisar Linglan, dia diusir tanpa menyadarinya. Selama ratusan zaman, berapa banyak kesulitan dan keringat yang dia keluarkan untuk melindungi Linglan. Terutama dalam pertempuran melawan klan super mekanis saat itu, Juan memberikan usaha dan kontribusi paling banyak selain Ludars. Belum lagi dia terluka parah untuk menghancurkan keluarga mesin super. Pada akhirnya, berakhir seperti ini. Selain itu, ada pengkhianatan Tsukihime. Juan tidak bisa menerimanya apapun yang terjadi. Menjadi tingkat menengah dari tingkat Kaisar sudah cukup untuk menghadapi David. Hanya dalam beberapa tahun, David seharusnya tidak memulihkan 30% dari kekuatannya, bukan?
Sekarang adalah waktu terbaik untuk menghancurkan David dan melahap domain Linglan. Selama dia menelan domain Linglan, Juan merasa bahwa dia mungkin bisa mencapai puncak Kaisar Langit. Kemudian melahapnya di samping satu sama lain, saya yakin tidak akan lama baginya untuk melampaui kerajaan Kaisar dan menjadi kekuatan besar. David, Ludars, Tsukihime, aku di sini. Apakah kamu siap untuk menjadi makanan Juanku? Aku ingin tahu apakah kamu akan menyesal saat domain Linglan dimakan dan dihancurkan olehku. Juan menyeringai setelah berbicara. Tampaknya telah melihat Tsukihime dan yang lainnya menyesal. Segera, sosok itu melebur ke dalam kehampaan, menghilang, dan menuju ke wilayah Linglan. Dia tidak sabar untuk memberitahu Tsukihime dan yang lainnya betapa seriusnya konsekuensi dari mengkhianatinya. Tepi domain Linglan, ketika Juan muncul di sini, matanya tertutup rapat, dan dia meraihnya dengan santai. Saya melihat bahwa ruang di depan rusak. Sesosok muncul di sana, itu adalah Kaisar setengah langkah di wilayah Linglan. Setelah ditemukan oleh Juan, Kaisar setengah langkah tampak ketakutan dan ingin melarikan diri. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, tubuhnya tidak bisa bergerak 1 inci pun. Bagaimana bisa Kaisar Realm setengah langkah melarikan diri di depan pusat kekuatan super di tengah Kaisar Langit? Juan Tu, tuanku, selamatkan hidupku. Kaisar setengah langkah berkata dengan gemetar. Kamu dikirim oleh Ludars untuk mengawasiku. Juan bertanya tanpa ekspresi. Tidak, aku hanya lewat di sini, beraninya aku memata-matai Tuan Juan. Kaisar setengah langkah dengan tegas menyangkalnya. Tujuannya bersembunyi di sini adalah untuk mencegah Juan diam-diam memasuki domain Linglan dan menyebabkan kerusakan pada domain Linglan. Bukan hanya dia. Semua Kaisar setengah langkah di domain Linglan dikirim oleh Ludars. Pada awalnya, semua orang mengira domain Linglan begitu besar, bagaimana mungkin bertemu Juan hanya secara kebetulan. Tetapi faktanya kebetulan seperti itu, kebetulan bertemu. Kirim pesan ke Ludars dan biarkan mereka semua datang menemuiku, jika tidak domain Linglan akan hancur total, kata Juan. Tidak berani. Lulus, Juan berteriak keras. Iya, Kaisar setengah langkah terkejut, dan dengan cepat menjawab. Kemudian dia mulai mengirim pesan ke Ludars. Ketika interogasi selesai, sebelum dia bisa bereaksi, mata Juan tiba-tiba terbuka, dan cahaya hitam keluar, menutupi dirinya. Terdengar teriakan. Dalam waktu singkat, seorang Kaisar setengah langkah berubah menjadi tumpukan tulang. Semua vitalitas ditelan. Setelah dengan mudah membuang Kaisar setengah langkah, Juan melangkah maju dengan 1 langkah, memancarkan cahaya hitam samar yang menyebar dengan cepat. Di mana cahaya hitam lewat, kehidupan punah. Pada saat ini, Devouring Demon Art ditampilkan sepenuhnya oleh Juan, dan mulai melahap vitalitas domain Linglan selangkah demi selangkah. Sambil meningkatkan kekuatannya sendiri, ia juga membalas dendam atas perlakuan tidak adil yang diterimanya. Karena Linglan yang menjatuhkannya lebih dulu, tidak ada yang harus disalahkan. Setelah menerima kabar tersebut, Ludars segera memanggil Tsukihime dan yang lainnya untuk pergi ke tempat Juan muncul secepat mungkin. Meskipun dia tahu bahwa perjalanan ini akan buruk atau buruk, Ludars tahu bahwa dia harus pergi. Dia tidak tahu bahwa David telah bangun. Setelah David bangun, dia hanya menghubungi Tsukihime untuk memastikan apakah Juan telah muncul. Tapi Tsukihime berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya menghubungi David dan menceritakan semuanya. Saat ini, David sedang bergegas ke pusat domain Linglan. Selama tidur nyenyak dan tidak aktif, dia ditelan oleh celah angkasa beberapa kali, dan berakhir di sisi lain Linglan, yang sangat jauh. Saya melihat berita dari Tsukihime. Juan telah muncul di Linglan Domain. Mata David menyipit, dia tidak peduli dengan hal lain, dan meledak dengan kecepatan setengah langkah. Bab 2166, Kaisar Gila Juan. Ketika Ludars adalah orang pertama yang mendekati tempat Juan muncul, dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Kebaikan, apa yang terjadi? Mengapa vitalitas saya lenyap? Ludars buru-buru memeriksa kondisi fisiknya dengan cermat. Anda tidak bisa salah, vitalitas memang sedang hilang. Meskipun sangat lambat, itu karena dia memiliki setengah langkah tubuh fisik tingkat Kaisar Langit yang hampir tidak bisa dia tolak. Jika dibawa Emperor Realm, saya khawatir kerugiannya akan sangat cepat. Belum lagi orang biasa, mereka kehilangan vitalitas dan mati dalam sekejap. Kapan tempat terlarang seperti itu muncul di domain Linglan? Bagaimana itu terbentuk? Berpikir bahwa Juan tidak jauh di depan, Ludars terkejut. Bukankah Juan melakukannya? Sementara Ludars sedang berpikir, sebuah suara familiar terdengar di telinganya. Ludars, lama tidak bertemu.
Ludars terkejut, dan buru-buru mengikuti suara itu, hanya untuk melihat Juan berjalan selangkah demi selangkah. Namun yang mengejutkannya adalah mengapa Juan harus menutup matanya. Mungkinkah matanya rusak secara permanen selama pertempuran dengan David? Juan, kamu melakukan semua ini. Ludars menarik napas dalam-dalam, berusaha tetap tenang. Jadi bagaimana jika ya? Bagaimana jika tidak? Ludars, bukankah aku meminta kalian semua untuk datang? Kenapa kamu sendirian? Di mana Tsukihime? Di mana David? Juan menjawab tidak relevan. Sasarannya adalah Tsukihime dan David. Ludars sekarang hanyalah karakter yang dapat dibuang, yang dapat dihancurkan sampai mati sesuka hati. David dan Tsukihime telah meninggalkan domain Linglan dan tidak akan kembali. Juan, apa yang ingin kamu lakukan? Ludars bertanya di bawah tekanan besar. Dia tahu konsekuensi dari apa yang dia katakan. Mungkin akan membuat lawan jengkel dan langsung membunuhnya. Tapi Juan tidak punya pilihan. David tidak tahu di mana harus menyembuhkan lukanya, jadi dia pasti tidak bisa datang. Tanpa batasan David, Juan adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Cepat atau lambat Anda akan menghadapinya. Sungguh, mendengar ini, Juan sedikit mengernyit, seolah hendak membuka matanya, tapi akhirnya menahan diri. Meskipun mereka hanya bertemu David sekali, kedua belah pihak bertengkar hebat. Tapi Juan tahu bahwa David tidak akan mengabaikan keamanan seluruh domain Linglan. Kalau tidak, itu tidak akan mungkin terjadi beberapa tahun yang lalu. Adapun Tsukihime, setelah bersama begitu lama, Juan juga memahami karakter pihak lain, dan bahkan lebih mustahil baginya untuk mengorbankan makhluk yang tak terhitung jumlahnya di seluruh domain Linglan demi kelangsungan hidupnya sendiri. Sekarang keduanya tidak ada di sini, diperkirakan jaraknya agak jauh dan akan memakan waktu. Lalu tunggu sebentar lagi. Juan tidak ingin mengungkapkan kekuatannya sekarang, agar tidak menakuti David. Atau menunggu pihak lain datang, atau lari ke sudut untuk bersembunyi, bagaimana cara menemukannya. Ludars, jika kamu tidak ingin mati sekarang, tunggu saja dengan tenang bersamaku dan tunggu David dan Tsukihime tiba, kalau tidak aku tidak keberatan mengirimmu segera. Jangan berpikir aku tidak bisa lakukan itu, bagi saya sekarang, saya sudah tidak peduli tentang apapun, termasuk menghancurkan domain Linglan. Mendengar bahwa Juan akan menghancurkan domain Linglan, Ludars langsung menjadi cemas, dan dengan cepat membujuknya, Juan, kamu tidak bisa melakukan ini, domain Linglan adalah kampung halamanmu, tempat kamu dilahirkan dan dibesarkan, kamu bisa jangan kufur, bahkan tempat di mana kamu dibesarkan akan hancur. Hehe, melahirkanku dan membesarkanku. Konyol, jika bukan karena takdirku, aku mungkin sudah lama dimakan bahkan tanpa tulang yang tersisa. Juan mencibir. Tidak peduli apa, Juan, Linglan selalu menjadi kampung halamanmu. Siapapun yang memiliki permusuhan denganmu, kamu harus menemukannya sendiri, tidak perlu melibatkan makhluk lain. Ludars, apakah kamu tahu siapa yang paling aku benci? Juan berhenti sejenak, dan kemudian, tanpa menunggu jawaban Ludars, dia mengertakkan gigi dan berkata, itu kamu. Jika kamu tidak melindungi Tsukihime saat itu, kamu akan memberitahuku keberadaannya sebelumnya, dan biarkan aku menemukannya kembali, dan tidak akan terjadi apa-apa setelah itu. Ketika Tsukihime menghilang untuk pertama kalinya, Anda telah mengetahui posisinya, tetapi Anda tidak mengatakannya. Itu adalah tindakan Anda yang menyebabkan serangkaian konsekuensi serius, sehingga berkembang ke titik di mana itu tidak bisa berakhir. Jika domain Linglan dihancurkan karena ini, itu akan menjadi kesalahan Ludars. Kamu harus membayar tanggung jawab penuh. Mendengar kata-kata Juan yang sangat marah, Ludars berdiri di sana dengan bingung, berpikir di dalam hatinya. Jika saya benar-benar memberitahu Juan tentang keberadaan Tsukihime saat itu, dan kemudian pergi ke alam sangkar roh untuk memilih Tsukihime bersama, dan mencegahnya bergaul dengan David, apakah hal-hal selanjutnya benar-benar tidak akan terjadi? Akankah saya benar-benar melakukan sesuatu yang salah? Saat ini, Ludars sangat meragukan tindakannya. Hanya pada saat ini, suara wanita memotong. Senior Ludars, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Itu bukan salahmu. Itu semua pengaturan Tuhan. David baru saja muncul saat ini. Tidakkah menurutmu dia datang untuk menyelamatkan kita dan domain Linglan? Saat berbicara, Tsukihime datang ke Ludars dan menghadapi Juan bersama Ludars. Tsukihime, kamu akhirnya di sini. Juan mengepalkan tinjunya erat-erat, dengan paksa menekan amarahnya yang akan lepas kendali. Ini aku, Juan. Jika kamu memiliki ketidakpuasan, datang saja padaku. Jangan mempermalukan senior Ludars. Kamu lupa siapa yang mengajarimu semua seni rahasiamu. Senior Ludars adalah setengah dari tuan kami. Apakah kamu akan pergi ke menipu tuan dan menghancurkan leluhur? Tsukihime berkata dengan dingin. Haha, menipu tuan dan menghancurkan leluhur. Topi yang luar biasa. Ya.
Tsukihime, aku hanya ingin menipu Tuan dan menghancurkan leluhur, terus kenapa? Di sisi lain, menghancurkan seluruh wilayah Linglan, saya ingin melihat apakah David, yang Anda katakan datang untuk menyelamatkan Anda, menyelamatkan domain Linglan, akan datang untuk menyelamatkan Anda. Juan berkata dengan marah. Begitu kata-kata itu jatuh, mata yang tertutup rapat itu terbuka melamun. Sepasang mata seperti lubang hitam muncul di depan Ludars dan Tsukihime. Dua orang yang belum pernah melihat sepasang mata seperti itu terkejut. Ada rasa takut yang kuat. Sebelum mereka bisa berbicara, cahaya hitam tak berujung dilepaskan dari mata Juan, dan menyebar ke domain Linglan dengan kecepatan yang sangat cepat. Tsukihime dan Ludars segera merasa vitalitas mereka terkuras lebih cepat. Dan vitalitas yang hilang diserap oleh Juan. Dia sebenarnya memiliki teknik rahasia yang menantang surga untuk menyerap vitalitas orang lain. Mata Ludars melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ketika dia tahu bahwa Juan telah menembus ke tingkat Kaisar Langit, dia tidak terlalu terkejut. Pada saat yang sama, Ludars berpikir lagi. Karena munculnya cahaya hitam telah meningkatkan hilangnya vitalitas seseorang, jika baru saja menyebar begitu banyak, begitu menyentuh planet yang hidup, konsekuensinya akan menjadi bencana. Juan, apa yang kamu lakukan? Hentikan. Ludars berhenti dengan keras. Haha, apa yang aku lakukan? Tentu saja, itu untuk menyerap semua vitalitas domain Linglan dan membantuku ke tingkat yang lebih tinggi. Tunggu aku mencapai kekuatan besar. Alam semesta sangat besar, pasti ada tempat untukku, Juan. Ludars, Tsukihime, perhatikan baik-baik. Ayo pergi. Domain Linglan yang kamu jaga akan segera menjadi tempat kematian. Juan tertawa keras. Tidak mungkin. Juan, bagaimana kamu bisa memiliki teknik rahasia yang begitu menakutkan? Teknik rahasia semacam ini yang bertentangan dengan alam tidak dapat muncul di dunia, Ludars panik. Jika bukan karena kehilangan vitalitasnya, dia tidak akan mempercayai kata-kata Juan. Tetapi dengan fakta di depannya, Ludars tidak punya pilihan selain mempercayainya. Sebenarnya, aku sudah lama mengetahuinya, tapi aku tidak ingin menggunakannya. Sekarang aku tidak punya ikatan lagi. Mulai hari ini, aku, Juan, hanya memiliki satu pengejaran, dan itu adalah kekuatan. Kekuatan tanpa batas. Juan menjadi gila. Ketika dia mendengar kata-kata Tsukihime, dia hampir tidak tahan. Sekarang seni pemakan setan telah benar-benar meledak, itu pasti akan mengguncang langit dan bumi. Bab 2167, Penghinaan. Melihat masa lalu dari langit berbintang alam semesta yang jauh. Di tepi Linglan peradaban tingkat ke-9 yang bertabur bintang, sebuah titik hitam muncul. Area titik hitam sangat kecil, tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan domain Linglan yang sangat besar, bahkan bisa dikatakan tidak mencolok. Namun, saat ini bintik hitam terus meluas, dan kecepatannya sangat cepat. Semua kehidupan di daerah yang terkikis oleh bintik hitam telah ditelan habis-habisan. Planet hidup akan menjadi bintang mati dalam sekejap, dan makhluk di atasnya hanya akan menjadi tumpukan tulang mati. Adegan mengerikan seperti itu pasti akan membuat orang bergidik. Ludars dan Tsukihime mengetahui keseriusan masalah ini dan ingin menghentikan Juan. Tetapi perbedaan kekuatan antara mereka dan Juan terlalu besar, bahkan jika mereka mencoba yang terbaik, mereka tidak dapat menjadi ancaman bagi pihak lain. Juan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Ludars, Tsukihime, apakah kamu melihatnya? Ini adalah kekuatanku. Saat aku melahap semua vitalitas di domain Linglan, kekuatanku pasti akan naik ke level yang lebih tinggi, dan aku akan langsung menembus tahap tengah dari tingkat Kaisar dan mencapai di puncak tingkat Kaisar Langit. Tidak butuh waktu lama bagi saya, Kaisar Juan, untuk mencapai kekuatan alam asli dan menjadi penguasa alam semesta. Dia hanya setengah langkah surgawi Kaisar di Lindong. Apa yang akan dia gunakan untuk melawanku? Bahkan jika dia memiliki seni rahasia melawan langit masih menjadi semut di depanku, dan hidup dan mati sepenuhnya ada dalam pikiranku. Ludars mendengar kata-kata itu dan ingin membantah, tetapi dia membuka mulutnya, tetapi tidak dapat menemukan alasan untuk membantah. Kaisar Juan saat ini memang terlalu kuat. Sangat kuat. Bahkan David adalah arogansi tiada taraf yang tidak memiliki siapapun dalam miliaran. Tapi bagaimanapun juga, terlalu muda. Dibandingkan dengan orang tua seperti Juan yang telah mencapai alam kaisar selama ratusan zaman, dia masih terlalu muda. Mungkinkah nasib Linglan sudah berakhir? Ludars tidak ingin mempercayainya, tetapi dia harus menerima kenyataan itu. Seberapa besar alam semesta? Berapa banyak peradaban yang ada? Peradaban yang tak terhitung jumlahnya dihancurkan setiap hari, dan peradaban yang tak terhitung jumlahnya bangkit kembali. Kelahiran dan kematian, ini adalah proses siklus. Bahkan jika domain Linglan dihancurkan, peradaban baru akan lahir di sini setelah bertahun-tahun tanpa akhir.
Proses siklus ini disebut reinkarnasi. Linglan jelas telah mencapai simpul dalam reinkarnasi. Tsukihime merasakan vitalitas yang hilang dengan cepat, dan tahu bahwa Juan telah menjadi lebih kuat lagi. Dan David baru saja pulih dari luka-lukanya. Bisakah dia berurusan dengan Juan? Saya khawatir tidak. Dalam pertempuran beberapa tahun lalu, kedua belah pihak mengalami kerugian. Sekarang Juan telah membuat kemajuan besar, tetapi David baru saja pulih dari cederanya. Jelas, kesenjangan antara kedua belah pihak telah melebar. David datang ke sini, tapi untuk mati. Apa yang harus dilakukan? Panggil David untuk memberitahunya agar tidak datang. Tsukihime menggelengkan kepalanya. Bukannya dia tidak mau berdasarkan pemahamannya tentang David, pihak lain tidak akan pernah mundur. Saat ini, di tepi titik hitam, sesosok tiba-tiba muncul. David yang datang. Dia terlalu jauh, jika dia tidak menjadi kekuatan setengah langkah, dia bahkan mungkin tidak mencapai 1/10 jarak. Melihat cahaya hitam menyebar seperti riak di depan, David sedikit mengernyit, tapi dia tidak bergerak. Biarkan cahaya hitam membungkusnya. Hisap yang kuat muncul, mencoba menyerap vitalitas David. Hanya saja sebagai kekuatan setengah langkah, tidak peduli seberapa kuat hisapnya, itu tidak dapat menyerap sedikit pun vitalitas dari David. Merasakan kengerian cahaya hitam, alis David berubah dari sedikit berkerut menjadi berkerut rapat. Dia berpikir bahwa jika cahaya suram hitam menyebar ke tempat-tempat dengan planet hidup, konsekuensinya akan menjadi bencana. Sebelum sempat memikirkan asal-usul cahaya hitam itu, David segera melambaikan tangannya. Kekuatan mental mengalir keluar, membentuk penghalang transparan, mencegah cahaya hitam menyebar. Meskipun seni menelan setan Juan sangat tangguh, kekuatannya sendiri hanya berada di tahap tengah tingkat Kaisar Langit. Menghadapi David, kekuatan setengah langkah alam asal, dia hanya bisa menghindarinya. Juan segera tahu bahwa Devouring Demon Art diblokir. Pada saat yang sama, dia juga merasakan nafas David. Dia tidak tahu metode apa yang digunakan pihak lain untuk memblokir seni Devouring Demon miliknya. Kebencian lama dan baru bertambah. Itu membuat Juan semakin gila. David, kemari dan mati. Juan meraung marah. Getaran kuat yang dihasilkan oleh suara tersebut membuat Ludars dan Tsukihime merasa pusing. Di antara mereka, Tsukihime tidak tahan lagi, dan memuntahkan seteguk darah. Awalnya, dia dengan sepenuh hati menolak kekuatan hisap dari seni sihir yang melahap dan memperlambat hilangnya vitalitasnya, tetapi suara Juan langsung mematahkan pertahanannya. Suara raungan Juan masih bergema di kehampaan, dan suara lain muncul. Karena kamu sangat ingin mati, maka aku akan memenuhimu. David tentu saja yang menjawab. Pada titik tertentu, dia sudah muncul di samping Ludars dan Tsukihime. Pada saat yang sama, sebuah kekuatan membantu keduanya melawan kekuatan isap dari Devouring Demon Art, yang memungkinkan mereka untuk sementara bernapas lega. Senior Ludars, Talia, apakah kamu baik-baik saja? David bertanya dengan cemas melihat keduanya tidak dalam kondisi baik. Kami baik-baik saja. David, kamu harus hati-hati, kekuatan Juan menjadi lebih kuat lagi, aku bahkan tidak bisa melihat matanya, jika kamu tidak bisa, larilah. Selama kamu hidup, suatu hari nanti kamu akan melampaui Juan, datang dan balas dendam kami ketika saatnya tiba. Ludars berkata dengan suara yang dalam. Senior Ludars benar, kakak laki-laki, sekarang bukan waktunya untuk memamerkan kemampuanmu. Kamu harus melindungi dirimu sendiri. Hanya jika kamu masih hidup, kamu dapat membalaskan dendam kami. Tsukihime juga berkata. Jangan khawatir. Aku tahu itu dengan baik. David menjawab, dan mengarahkan pandangannya pada Juan di kejauhan. Karena keduanya baik-baik saja, dia merasa lega. Selama Juan tidak kuat, dia pasti akan mati hari ini. Tidak peduli berapa banyak Anda membayar, bahkan jika Anda mencoba yang terbaik untuk tidur nyenyak lagi, Anda harus mempertahankannya. Kecepatan peningkatan kekuatan orang ini terlalu cepat. Jika bukan karena sistem, David tahu bahwa tidak ada perbandingan antara dirinya dan pihak lain. Selain itu, Juan memiliki teknik rahasia yang menentang surga untuk menyerap vitalitas orang lain, jadi hidup jelas merupakan bencana. Pada saat ini, Juan dikelilingi oleh cahaya hitam, matanya hitam pekat, dan dia tampak seperti utusan dari neraka, sangat menakutkan. Mendengar David dan Tsukihime menunjukkan kasih sayang mereka di depannya satu persatu, dan satu kakak laki-laki, Juan sangat marah dan melarikan diri sepenuhnya. Orang harus tahu bahwa selama ratusan era, siang dan malam yang tak terhitung jumlahnya, dia tidak pernah menerima sepatah kata pun dari Tsukihime. Sudah berapa lama David ada? Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa marah. Bum bum bum. Setelah benar-benar mengamuk, kekuatan Juan beralih dari tahap tengah tingkat Kaisar Langit hingga menembus penghalang dan mencapai puncak tingkat Kaisar Langit.
Jika bukan karena kehadiran David, hanya aura yang dipancarkan oleh Juan dapat melukai Ludars dan Tsukihime secara serius. Puncak tingkat Kaisar Surgawi sudah menjadi batas yang dapat dicapai oleh alam Kaisar, dan lebih jauh ke atas akan melibatkan kekuatan sumber aslinya. Kamu, semua, ingin mati. Juan mengertakkan gigi dan mengucapkan kata demi kata. Benarkah? Tidak pasti siapa yang akan mati. David tersenyum menghina. Dia sudah tahu batas kekuatan Juan. Puncak dari level Kaisar. Itu saja. Bab 2168, merasa terlindungi. Nada menghina David membuat Juan tertegun sejenak. Dia jelas meledak dengan kekuatan tempur puncak Kaisar Langit, jadi mengapa David berani mengatakan itu? Apakah dia masih punya kartu? Tanpa memberi Juan waktu ekstra untuk berpikir, David memaksa keluar 4 tetes esensi darah dan melakukan teknik klon, dan 4 tetes esensi darah segera berubah menjadi 4 klon, mengelilingi Juan dan menghalangi tindakannya. Dikelilingi oleh 4 klon David, Juan merasa bahwa dia sangat terhina. Dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, David menggunakan puluhan avatar, dan membiarkan avatar tersebut menghancurkan diri sendiri terus-menerus, dan akhirnya pertempuran berakhir dengan kekalahan kedua belah pihak. Sekarang dia tidak hanya pulih dari luka-lukanya, tetapi juga telah mengalami perubahan kekuatan yang mengguncang bumi. David hanya memanggil 4 klon. Bukankah ini meremehkan dirimu sendiri? David, apakah kamu meremehkanku? Juan menekan rasa haus darah di hatinya. Setelah mengamuk, kewarasannya melemah dan digantikan oleh haus darah. Setelah amarah diangkat, perlahan bisa pulih. Tetapi dalam hal itu, kekuatan tempur akan jatuh kembali ke level normal dari tahap menengah dari kelas Kaisar. Tidak. Juan, kamu salah paham. Justru karena aku sangat memikirkanmu sehingga aku cukup boros untuk memanggil 4 klon untuk berurusan denganmu. David tersenyum dengan jijik. Setelah mengetahui bahwa kekuatan tempur Juan yang sebenarnya hanya berada di puncak level Kaisar Langit, dia benar-benar lega. Meskipun David tidak percaya bahwa Juan dapat menembus ke keadaan semula dalam waktu sesingkat itu dan menjadi kekuatan yang besar. Tapi bagaimana jika dia bisa mencapai kekuatan setengah langkah seperti dirinya? Bahkan jika saya tidak takut, sangat sulit untuk membunuh kekuatan setengah langkah. Dan yang paling penting adalah kekuatan penghancuran diri kekuatan setengah langkah terlalu besar, dan itu akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kehampaan bintang. Tidak mungkin David meledakkan dirinya secara acak seperti dalam pertempuran beberapa tahun yang lalu, yang sangat membatasi efektivitas tempurnya. Untungnya, Juan hanya berada di puncak level Kaisar Langit, yang membuat David melepaskan kekhawatiran terakhirnya. 4 klon dari keadaan asli setengah langkah, tidak terlalu mudah untuk berurusan dengan tingkat Kaisar Puncak. Apa maksudmu? Juan menunjukkan keraguan di wajahnya. Apa maksudmu? David mencibir. Kemudian nada berubah. Kamu akan melihat apa artinya itu sebentar lagi. Setelah selesai berbicara, tanpa menunggu reaksi Juan, dia langsung memanipulasi avatar dan melepaskan nafas milik kekuatan setengah langkah. Bum 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 bum. 4 momentum yang tak tertandingi meletus. Tidak hanya lebih besar dan lebih luas dari Juan, tetapi juga mengandung jejak kekuatan asli. Kekuatan asal adalah musuh dari yang kuat di alam kekaisaran. Hanya setelah mencapai kondisi awal setengah langkah, seseorang dapat mengolah jejak. Setelah menjadi kekuatan besar sepenuhnya, Anda dapat sepenuhnya mengontrol kekuatan sumbernya. Meskipun David hanya memiliki jejak kekuatan asli setengah langkah, dia dapat dengan kuat menahan Juan, pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi. 4 avatar setengah langkah dari keadaan asli mengelilingi Juan di tengah, membentuk formasi sederhana untuk mencegah kekuatan sihir melahap Juan bocor. Pada saat ini, Juan tercengang. Setelah mengamuk, dia tidak sepenuhnya kehilangan akal. Aura yang dipancarkan oleh avatar David menyebabkan kekuatan tingkat Kaisar Surgawi di tubuhnya menyerah seolah-olah dia telah menghadapi musuh bebuyutan. Hanya ada satu kemungkinan hal ini terjadi. David mengolah kekuatan aslinya. Karena hanya kekuatan sumber yang dapat menahan kekuatan puncak tingkat Kaisar. Juan panik. Menurut garis pemikiran ini, David setidaknya merupakan pembangkit tenaga listrik alam asal setengah langkah. Lingkungan asli juga dikenal sebagai kekuatan. Bahkan jika itu hanya membutuhkan setengah langkah, itu bukanlah sesuatu yang dapat ditandingi oleh Kaisar Langit. Belum lagi David juga memiliki teknik klon yang menentang surga. Sekarang Juan akhirnya mengerti. Tidak heran David hanya memanggil 4 avatar, dia benar-benar memikirkan dirinya sendiri. Seberapa menakutkan jadinya jika lusinan klon dipanggil bersama. Bahkan jika dia bertemu dengan Yang Maha Kuasa yang sebenarnya, dia mungkin dapat melarikan diri dengan selamat. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin.
David, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan dari sumber aslinya? Ini adalah sesuatu yang Anda harus menyentuh sumber aslinya untuk memilikinya. Anda tidak dapat memilikinya, ini adalah sebuah ilusi. Ini pasti ilusi. Kamu berbohong padaku, teriak Juan panik. Dia tidak bisa menerima kenyataan ini. Tidak membiarkan siapapun menjadi lebih kuat dari dirinya sendiri. Pada saat yang sama, kekuatan pertempuran Kaisar Langit pecah, mencoba keluar dari sangkar yang terkunci. Bum bum bum. Suara tabrakan terus berdering. Namun, tidak peduli seberapa keras Juan berusaha, formasi yang terdiri dari 4 klon setengah langkah dari keadaan aslinya menutupi tubuhnya seperti bel besar, dan tetap tidak bergerak. 1,5 langkah kekuatan besar sudah cukup untuk menghancurkan Kaisar Juan dari tingkat Kaisar Langit, apalagi mereka berempat bekerja sama. Ludars dan Tsukihime yang berdiri di samping tubuh David terdiam saat mendengar kata-kata Juan. Sebagai pembangkit tenaga dari alam Kaisar, mereka secara alami tahu bahwa di atas alam Kaisar adalah alam asal, yang juga disebut kekuatan besar. Awalnya mengira bahwa Juan telah mencapai puncak tingkat Kaisar Langit, dan dia sudah menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di domain Linglan. Siapa yang mengira David akan mencapai setengah langkah kekuatan besar, memiliki sepotong kekuatan asli. Ingat pertempuran terakhir dengan Juan, David masih setengah langkah Kaisar Langit, kan? Hanya dengan mengandalkan teknik avatar yang menantang langit dia bisa melawan Juan sampai kehilangan kedua belah pihak. Berapa lama waktu telah berlalu sekarang? Ini hanya 7 tahun sama sekali. 7 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi seorang pria kuat di dunia kekaisaran. Manakah dari 5 kaisar Linglan yang tidak diukur dalam era? Hanya dalam 7 tahun, dari setengah langkah terobosan tingkat kaisar surgawi menjadi setengah langkah kondisi asli. Apakah kamu bercanda? Belum lagi Juan menganggap itu ilusi, baik Ludars maupun Tsukihime menganggap itu ilusi. Itu terlalu tidak nyata. Memutar kepalanya untuk melihat David, Ludars semakin tidak bisa dimengerti tentang anak ini. Jenius, cabul, dan keburukan tidak cukup untuk menggambarkan bakat David. Ludars bahkan memiliki kecurigaan bahwa David mungkin adalah reinkarnasi dari Tuhan. Hanya dengan cara ini dia dapat menjelaskan mengapa dia dapat mencapai pencapaiannya saat ini dalam waktu yang singkat. Tapi masalah lain muncul, bahkan jika dewa kehilangan tubuhnya dan hanya tersisa jiwanya, dia akan memilih untuk membentuk kembali tubuhnya, seperti Tsukihime. Tidak mungkin memilih reinkarnasi. Lagi pula, ada terlalu banyak faktor yang tidak pasti dalam reinkarnasi. Jika memori kehidupan sebelumnya tidak dapat dibangunkan, itu akan hilang bagi semua orang. Dewa tidak akan mengambil risiko seperti itu. Kerugiannya melebihi keuntungannya. Tsukihime sudah mati rasa. Sejak bertemu David di dunia kandang roh, sepertinya tidak ada yang tidak bisa dia lakukan. Keraguan yang saya miliki berkali-kali dipatahkan berkali-kali. Sekarang Tsukihime berangsur-angsur berhenti begitu terkejut, dan malah memiliki rasa bangga dan menerima begitu saja. Ini kakak laki-lakinya. Meski dibandingkan usianya, Tsukihime jauh lebih tua dari David. Tapi apa bedanya? Semua alam semesta menghormati kekuatan. Dia lebih lemah dari David, jadi mengapa tidak memanggil kakak laki-lakinya? Tsukihime sudah menyukai perasaan dilindungi oleh David. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Bab 2169, Kematian Juan. Juan, alam semesta jauh di luar imajinasimu. Di alam semesta yang hampir tak berujung ini, tidak ada yang mustahil. Jangan sia-siakan usahamu, kamu tidak akan bisa keluar, kata David perlahan. Tidak mungkin. David, saya tidak percaya bahwa Anda dapat mengembangkan kekuatan asli Anda dan mencapai kekuatan setengah langkah dalam waktu sesingkat itu. Tidak peduli seberapa berbakat atau jahatnya Anda tidak dapat melakukannya. Ini harus menjadi ilusi. Juan masih menolak menyerah, berteriak tak percaya sambil menyerang kandang dengan panik. Sangat disayangkan bahwa apapun yang dia lakukan, itu pasti tidak berguna. Bagaimana formasi yang terdiri dari 4 kekuatan setengah langkah dapat dipatahkan oleh Kaisar Langit Puncak? Juan, kamu telah menjaga domain Linglan begitu lama, dan kamu telah bekerja keras tanpa pujian. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi sayangnya, kamu bukan lagi dirimu yang asli. Aku tidak bisa memberimu kesempatan tumbuh, kalau tidak saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Berapa banyak jiwa yang menderita, jangan khawatir. Setelah Anda mati, prestasi besar Anda akan tetap diingat oleh jiwa domain Linglan. David tidak ingin menunda lagi, setelah berbicara, dia mengendalikan avatar dan mulai mengambil tindakan untuk membunuh Juan. Ketika dia mendengar bahwa David akan membunuhnya, Juan benar-benar panik. Dia masih ingin menaklukkan alam semesta, bagaimana dia bisa mati di sini? Dengan bantuan keterampilan iblis yang melahap, selama Anda terus melahap vitalitas berbagai peradaban,
suatu hari Anda akan melangkah ke keadaan semula, mencapai kekuatan besar, dan bahkan melangkah lebih jauh, berdiri di puncak alam semesta. Tidak, aku tidak bisa mati di sini. Juan benar-benar tidak bisa mengetahuinya, dia telah menggabungkan tubuh kembarnya dan membangkitkan keterampilan melahap sihir. Di masa depan, dia harus berdiri di puncak alam semesta dan mencapai keabadian, tetapi mengapa dia akan mati di sini sebelum dia meninggalkan domain Linglan? Dia tidak tahu, segala sesuatu di dunia ini saling bergantung. Keterampilan melahap sihir sangat kuat, hanya melahap beberapa peradaban level 8 atau 9 dapat membantu Juan mencapai kekuatan besar. Namun jika digunakan secara berlebihan akan menimbulkan gejala sisa yang kuat. Jika David tidak menghentikannya membiarkan Juan menelan vitalitas domain Linglan, gejala sisa yang kuat perlahan akan menghapus pikiran Juan, dan dia secara bertahap akan menjadi monster yang hanya bisa membunuh. Monster seperti itu berjalan di alam semesta, dan akan segera dibunuh oleh kekuatannya. Oleh karena itu, Juan ditakdirkan untuk tidak bisa melangkah jauh dengan hanya mengandalkan skill melahap sihir. Tentu saja dia tidak tahu sekarang. Saya hanya merasa bahwa keterampilan iblis melahap saya tidak hanya dapat pulih dari cedera, tetapi juga dengan cepat meningkatkan kekuatan saya, tidak terlalu luar biasa, saya yang disukai oleh surga, dan saya tidak boleh mati di sini. David, kamu tidak bisa membunuhku. Aku adalah orang yang disukai Tuhan. Aku ingin menaklukkan alam semesta dan berdiri di puncak alam semesta. Jika kamu membunuhku, itu bertentangan dengan kehendak Tuhan. Juan teriak panik. David mengabaikannya begitu saja. Jika Anda benar-benar ingin berbicara tentang siapa orang yang disukai oleh Tuhan, dia akan mengatakan yang pertama, dan tidak ada yang berani mengatakan yang kedua. Berapa lama Juan hidup? Berapa lama David hidup? Sekilas sudah jelas siapa yang disukai Tuhan. Dan bahkan jika itu bertentangan dengan kehendak Tuhan, David akan membunuh Juan. Alasan utamanya adalah kekuatan melahap yang ditampilkan oleh Juan terlalu kuat. Begitu bersentuhan dengan planet dan benua yang hidup, konsekuensinya akan menjadi bencana. Bum 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 bum. Klon dari 4 alam asli setengah langkah meledak pada saat bersamaan. Juan berada di tengah, tidak bisa bergerak di bawah tekanan 4 kekuatan setengah langkah. Dalam sekejap mata, keempat klon menghilang dari posisi semula dan muncul di samping Juan pada saat yang sama, 4 tangan bertumpu pada tubuh Juan. Jejak kekuatan asli mengalir ke tubuh Juan. Tubuh fisik tingkat Kaisar Langit sangat kuat, bahkan jika bertemu dengan kekuatan tingkat Kaisar Langit yang sama, ia dapat menahan 1 atau 2. Namun saat berhadapan dengan kekuatan aslinya, hampir tidak ada perlawanan, dan secara langsung menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh Juan. Kekuatan asli menghancurkan tubuh Juan, membuatnya sakit parah. Mengetahui bahwa dia dikutuk hari ini, Juan menahan rasa sakit yang hebat, dan berteriak dengan keras, David, bahkan jika aku mati, aku akan mengambil beberapa punggung. Ledakan. Terdengar ledakan keras. Tubuh Juan pada tingkat Kaisar Surgawi berubah menjadi abu. Namun, penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Langit tidak bisa diremehkan. Untuk David, kekuatan setengah langkah, itu mungkin tidak dapat menyebabkan kerusakan, tetapi untuk orang lain, mereka akan mati jika disentuh. Tentu saja, David tidak akan membiarkan penghancuran diri Juan mempengaruhi orang lain. Ketika dia menyadari bahwa Juan akan meledak sendiri, dia mengendalikan 4 klon, dan setelah mundur, mereka membentuk formasi pertahanan untuk mengendalikan ledakan diri Juan dalam jarak kecil. Walaupun demikian, penghancuran diri dari pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi masih meledakkan celah kecil dalam formasi yang terdiri dari 4 kekuatan setengah langkah. Cahaya suram keluar dari celah itu adalah jiwa Juan. Tubuh meledak, tetapi jiwa selamat. Selama dia bisa lolos, dia masih memiliki kesempatan untuk kembali ke puncak di masa depan. Sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Kaisar Surgawi, bagaimana mungkin dia benar-benar ingin mati? Tanpa diduga, saat jiwa bergegas keluar dari celah, lampu merah menghantam, tetapi Juan tidak peduli, dia tahu bahwa begitu dia berhenti, dia tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. David bukan hanya kekuatan setengah langkah, tetapi juga memiliki tingkat avatar yang menentang surga. Jiwa belaka di tingkat Kaisar Surgawi ingin melarikan diri dari tangan David, yang sama saja dengan angan-angan. Satu-satunya cara adalah melarikan diri dari blokade secara tiba-tiba, lalu dengan paksa memasuki dunia sangkar roh, dan bersembunyi dengan tenang. Ada banyak makhluk di dunia sangkar roh, David tidak akan menghancurkan dunia sangkar roh hanya untuk bunuh diri. Selain itu, dunia sangkar roh adalah senjata ajaib yang ditinggalkan oleh orang yang kuat, dan sulit untuk mengatakan apakah David dapat menghancurkannya. Mencoba menahan pukulan itu, jiwa Juan juga terluka parah. Dia mengambil kesempatan ini untuk secara paksa memasuki dunia sangkar roh untuk bersembunyi.
Namun, idealnya sangat penuh, dan kenyataannya sangat kurus. Juan mendapati dirinya tidak dapat dengan paksa memasuki dunia sangkar roh. Melihat sekeliling dengan kosong, saya melihat beberapa klon David muncul pada waktu yang tidak diketahui. Juan, menyerah. Area ini telah kututup, tidak mungkin bagimu untuk memasuki dunia sangkar roh. Suara David terdengar. David, apakah kamu benar-benar akan membunuh mereka semua? Juan bertanya dengan gigi terkatup. Aku juga tidak mau, tapi aku harus melakukan ini. Menjagamu berarti meninggalkan bencana untuk Linglan. Aku tidak punya pilihan, kata David tak berdaya. Lepaskan aku. Aku berjanji tidak akan masuk ke wilayah Linglan lagi, bagaimana? David tidak menjawab, hanya menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya bahwa Juan akan menepati janjinya. Jika pihak lain bertobat setelah menjadi lebih kuat, tidak diketahui berapa banyak makhluk yang akan mati di tangannya. Jadi paling aman untuk membunuhnya sekali dan untuk selamanya. Hahaha, aku tidak menyangka, aku tidak menyangka. Aku, Juan, menjaga domain Linglan selama ratusan zaman, tetapi pada akhirnya berakhir seperti ini, ironi yang luar biasa. Juan tiba-tiba tertawa. Juan, atas nama makhluk yang tak terhitung jumlahnya di wilayah Linglan, aku berterima kasih atas segalanya. Bahkan setelah kamu mati, patungmu akan tetap berdiri di benua 5 elemen dan disembah oleh semua makhluk di wilayah Linglan. Kamu bisa pergi dengan ketenangan pikiran. Ludars yang berbicara. Dia takut David akan melunakkan hatinya dan meninggalkan bencana ini, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk berbicara. Ludars, kamu baik-baik saja. Saat Juan selesai berbicara, pedang merah menembus jiwanya, dan kesadarannya, yang sudah terluka parah, mulai kabur. Pedang pemecah kejahatan dapat menebas segala sesuatu di dunia. Jiwa juga bisa dipenggal. Bab 2170, mengumpulkan ketiga artefak. Juan meninggal, tidak ada kejutan. Dalam analisis terakhir, dia hanya berada di tengah kelas Kaisar Langit, bahkan jika kekuatan tempurnya meningkat setelah mengamuk, dia masih berada di puncak kelas Kaisar Langit. Dan David adalah kekuatan setengah langkah nyata, yang telah melampaui ranah Kaisar. Saya tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Juan. Terlebih lagi, ada teknik klon untuk membantu. Bahkan jika Juan setengah langkah kuat, akan sulit untuk melarikan diri di bawah pengepungan lusinan klon David. Salah satu dari 5 Kaisar Linglan, Juan, yang telah menjaga domain Linglan selama ratusan zaman, menghilang begitu saja ke dunia ini tanpa suara. Sedih dan menyedihkan. Terlepas dari godaan takdir, alasan utama untuk sampai ke titik ini hari ini adalah tubuh kembar Juan. Dapat dikatakan bahwa tubuh kembar adalah pedang bermata dua, sementara memberi Juan bakat luar biasa, itu juga menciptakan kepribadiannya yang tidak terkendali, yang menyebabkan kematian terakhirnya. Setelah kematian Juan, domain Linglan tidak lagi terancam. David memasuki dunia sangkar roh dan bertemu Laura dan Adam. Setelah beberapa tahun pembangunan, paviliun harta karun keduanya telah membuka hampir semua kota besar di dunia sangkar roh, serta kota tingkat pertama dan kedua. Meskipun ada beberapa perlawanan di tengah, dengan dukungan Collins Aston, penguasa Nameless City, dia berhasil. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama beberapa tahun, tetapi rasa hormat mereka terhadap David tidak berubah sedikit pun. Mereka mengerti bahwa semua pencapaian yang telah mereka raih sekarang adalah karena David berdiri di belakang mereka, jika tidak mereka akan dimakan sejak lama dan tidak akan ada sampah yang tersisa. David datang ke dunia kandang roh karena dua alasan. Salah satunya adalah mengumpulkan 10 juta poin ilahi terlebih dahulu, dan meningkatkan teknik avatar ke level ke-7. Kekuatan tempur setengah langkah yang kuat, ditambah dengan teknik avatar tingkat ke-7, telah mencapai puncaknya. Percuma mendapatkan lebih banyak poin untuk Shenhao, jika sistem tidak menjalani peningkatan terakhir, tidak akan ada perubahan kekuatan. Jika Anda ingin terus meningkatkan kekuatan Anda, satu-satunya cara adalah mengumpulkan 3 artefak utama dan mempromosikan sistem untuk menjalani evolusi terakhir. Meskipun dia telah mengumpulkan 2 artefak utama Sun Shooting Bow dan Thor's Hammer, David masih tidak percaya pada artefak ketiga, kapak pembuka langit. Lagi pula, alam semesta ini terlalu besar. Menemukan senjata lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Hanya bisa membiarkan alam mengambil jalannya. Selain mengumpulkan semua poin ilahi, David memiliki hal lain yang harus dilakukan. Itu untuk mencari pendapat Laura dan Adam untuk melihat apakah mereka akan terus tinggal di alam Lincage atau kembali ke alam Linglan. Poin ilahi tidak berpengaruh, dan David pada dasarnya tidak akan pernah memasuki dunia sangkar roh lagi di masa depan. Tidak peduli bagaimana keduanya memilih, dia akan mengaturnya dengan benar. David tidak akan memperlakukan semua orang yang bersamanya dengan buruk. Apalagi kontribusi kedua orang ini tidak sedikit.
Setelah mendengarkan kata-kata David, Laura dan Adam berpikir lama sebelum memilih untuk kembali ke Lingland Domain. Dalam analisis terakhir, dunia sangkar roh hanyalah dunia untuk melatih dan meningkatkan kekuatan jiwa, siapapun yang masuk pada akhirnya akan pergi, dan mereka tidak terkecuali. Domain Lingland adalah tujuan akhir. Masalah di antara mereka berdua dapat diselesaikan, dan masalah poin ilahi akan lebih mudah ditangani. Dengan kekuatan David saat ini, dia tidak lagi harus takut terekspos, dan dia dapat menggunakan cara tercepat untuk mengumpulkan semua poin ilahi. Secara acak menemukan 2 atau 3 kota utama, melihat beberapa kekuatan besar di kota, secara tidak sengaja membocorkan sedikit kekuatan, dan harta datang secara alami, dan setelah membayar uang, poin ilahi mendapatkannya. Setelah mengumpulkan 10 juta poin ilahi, David kembali ke dunia nyata dan meningkatkan teknik avatar tingkat 6 ke tingkat ke-7. Jumlah klon juga meningkat dari 81 menjadi 243, peningkatan 3 kali lipat. Dengan lebih dari 200 klon, kepercayaan diri David meledak, dan dia bahkan memiliki keberanian untuk menghadapi kekuatan alam aslinya. Namun, naga dewa yang perkasa dalam keadaan aslinya dapat melihat kepala tetapi bukan ekornya, dan itu bukanlah sesuatu yang dapat dilihat siapapun jika mereka mau. David tidak terburu-buru untuk bertemu Daneng. Setelah berurusan dengan semua yang ada di domain Lingland, dan berjanji bahwa Tsukihime akan segera datang ke domain Lingland, David memulai perjalanan kembali ke bumi di bawah pengawasan Tsukihime yang enggan. Ada rumahnya, ada kerabat dan teman-temannya. Ketika kekuatannya mencapai setengah langkah, kecepatan David menjadi lebih cepat. Tidak butuh waktu lama untuk datang ke tempat yang familiar, mengingat berita dari avatarnya, David berhenti bergerak maju dan memutuskan untuk pergi ke bintang pecah untuk melihatnya. Diam-diam datang ke Breakcraft Star, sebelum masuk, sistem keluar secara otomatis. Saya menemukan kapak pembuka langit, salah satu dari 3 artefak besar. Harap ambil sesegera mungkin untuk mempromosikan peningkatan terakhir sistem. David menatap jendela pop-up dengan bingung. Apa situasinya? Begitulah Skybreaker ditemukan. Akankah sistem segera mendapatkan evolusi terakhir? Bukankah perjalanan ini terlalu cepat? David merasa seperti sedang bermimpi. Awalnya, dia memiliki mentalitas pasrah untuk menemukan artefak ketiga, kapak pembuka langit. Di masa depan, ketika saya membawa Celia dan yang lainnya untuk bermain di alam semesta, saya akan mencarinya. Jika saya dapat menemukannya, itu bagus, jika saya tidak dapat menemukannya, biarkan saja, dan saya tidak akan memaksanya. Siapa tahu, saya menemukannya sebelum kembali ke bumi. Munculnya kapak pembuka langit mengejutkan David. Apa yang membuatnya semakin sulit dipercaya adalah bahwa sistem dapat merasakan posisi ketiga artefak dari jarak sedemikian jauh, yang jauh lebih baik daripada sentuhan sebelumnya. Tanpa terus berpikir secara mendalam, David melepaskan kekuatan mentalnya, dan dia menemukan senjata khusus di Breakcraft Star. Hanya tipuan, kapak raksasa terbang keluar dan mendarat dengan kuat di depannya. Pada saat yang sama, David mengeluarkan Sun Shooting Bow dan Thor's Hammer. Ketika ketiga artefak itu bersatu, sebuah kecelakaan terjadi. Sistem muncul, dan 3 artefak berubah menjadi 3 sinar cahaya, bergabung ke dalam sistem, dan menghilang. Sistem dalam keadaan layar hitam untuk sesaat. Hanya beberapa karakter besar yang ditampilkan di atas. Sistem sedang mengalami evolusi pamungkas, harap selenggarakan nanti. Itu dia. Semuanya datang terlalu tiba-tiba. David menatap kosong pada kata-kata yang ditampilkan pada sistem, tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Dia berpikir, setelah evolusi terakhir dari sistem, bukankah perlu pergi ke peradaban yang lebih maju untuk menghabiskan uang guna mendapatkan poin dewa untuk meningkatkan kekuatannya? Berdasarkan sifat sistem, sangat mungkin. Peradaban tingkat 9 dan selanjutnya adalah peradaban tingkat 10, yang juga bisa disebut peradaban tingkat dewa. Kebetulan sistem tersebut berasal dari peninggalan peradaban tingkat dewa. Ketika kita sampai di sana, akankah ada kekuatan besar di alam asli untuk menemukan keberadaan sistem tersebut? David tidak dapat menemukan di mana peradaban tingkat ke-10 berada, dan dia tidak ingin mengambil risiko. Jadi dia mengambil keputusan. Tidak peduli akan jadi apa sistemnya setelah evolusi terakhir, saya hanya perlu mempertahankan status quo. Dengan kekuatan setengah langkah, ditambah dengan teknik avatar urutan ke-7, bahkan jika dia menghadapi kekuatan nyata dalam keadaan aslinya, David masih memiliki kesempatan untuk melarikan diri, jadi tidak perlu mengambil risiko itu lagi. Setidaknya tidak untuk saat ini. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya menjadi penyendiri, dan saya telah hidup cukup, dan kemudian pergi ke peradaban tingkat dewa untuk melihat apakah saya dapat membuka rahasia sistem. Sekarang David tidak mau pergi.
Masih banyak orang di bumi yang menunggunya. Jika terjadi kecelakaan, Celia dan yang lainnya akan sedih. Bersambung.